Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang kami rindukan di sini Tuhan. Oh Kau yang layak kami tinggikan. Biar segala mulut, segala lidah memuji nama-Mu. Sebab Kau layak Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur, katakan Dia baik Tuhan. Kau baik Yesus. Dan Kau layak kami sembah Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Oh hanya nama-Mu Yesus. Syakararabo, syikararabo, sandarabo, takarabo, sandarabo. Hanya Yesus yang kami butuhkan. Hanya Kau Tuhan. Syikararabo, syikararabo, syararararabo, syikararararabo, sandararararabo. Haleluya. Oh, syakarararabo. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia hadir di tempat ini. Oh, thank you Lord Jesus.
kasih. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Oh, Tuhan yang bertata di atas puji-pujian. Tuhan yang hadir di tengah-tengah perkumpulan daripada umat-Nya. Tuhan yang ingin selalu menjamah, ingin selalu menjawab setiap kebutuhan daripada umat-Nya. Maka daripada itu Tuhan, kami semua di sini yang menyaksikan online, worship You, menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena tiada Tuhan yang lain selain Engkau. Namamu di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap perkara yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam Kau apapun terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kepada sebelah kiri kanan saudara. Katakan, Tuhan mengasihi saudara. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Dan kami percaya saudara semua diberkati dengan puji-pujian. Berikan tepuk tangan kepada tim musik kita. Haleluya. Saudara, mewakili Pastor Paul, Pastor Joyce, dan the pastoral team, I want to welcome you. Selamat datang. Ada di antara saudara yang baru pertama kali datang berbakti bersama-sama dengan kita, bisa melambaikan tangan. Welcome, welcome. Haleluya, welcome. Haleluya. Nah saudara, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan ini adalah salah satu yang memberikan kita pewahyuan, supaya kita itu bisa merenungkan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Amin saudara. Semalam sewaktu saya merenungkan apa yang Tuhan ingin bicara melalui firman-Nya, Tuhan memberikan saya di buku Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan ya saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 mengatakan demikian saudara. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan reward. Nah, saudara, kita seringkali mendengar berkat ya, blessing. Saya percaya blessing itu Tuhan berikan untuk semua orang. Tetapi reward, upah itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Masalahnya saudara, termasuk di dalam apa kalau dia katakan apapun juga yang kamu perbuat, termasuk di dalam memberi saudara. Waktu kita memberi, kita fokus, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan melalui gereja lokal ya saudara ya, supaya apa yang kita terima kita bisa bagikan untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa lihat apa yang selama ini kita kerjakan di gereja kita. Saya tahun depan nih saudara 25 tahun menjadi full time pastor. Amin saudara. Dan saya bisa melihat saudara selama 25 tahun lebih apa yang kita lakukan di gereja kita. Fokus kita adalah menjangkau jiwa-jiwa yang baru, membawa mereka mengalami Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, ayo kita mau memberi supaya kerajaan Tuhan disebarluaskan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap pimpinanmu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala perkara.
Tuhan, hari ini kami mau memberi yang terbaik sesuai dengan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau fokus pola pikir kami pada saat kami memberi, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan kami. Karena kami tahu setiap berkat, setiap reward, setiap upah datangnya daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak berhutang. Karena di dalam firman-Mu Engkau memberikan makanan, untuk memberikan roti untuk dimakan, dan Engkau memberikan benih untuk ditanam. Dan kami percaya setiap benih yang Kau sudah berikan kepada kami mau masukkan ke dalam kotak persembahan sebagai benih yang ditanam untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara. Kalau saudara ingin memberi melalui online, saudara bisa melihat di layar televisi. Luar biasa sekali suara gitarnya ya saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita saksikan pengumuman di layar. Hello, City Blessing family. Happy Sunday, and today is always a great day to praise Jesus and hear and receive the Word of God. Now, my name is Gary, and my segment is beautifully known as the announcement video. Now, we want to first highlight what an awesome church day we had yesterday. It is our annual day of envisioning and appreciation for those of you who have ministered, volunteered, and is a member of our City Blessing family. Now, from San Diego to Colton, Walnut, and all of Southern California campus members were in attendance. And thank you for all you've done in 2023. Now 2024 is fully underway and the great harvest is here. If you want to know how you can be plugged in and serve in your local church for Jesus, ask a leader after service. And next we want to emphasize that there are a few changes in our pedestrian traffic and changes in parking lot A. Now your safety is important to us and we want to assure better traffic flow coming up and down Miracle Hill. Now please follow the signs and walk on the sidewalks before crossing. Also, parking lot A is a one-way traffic now and with the entrance being at the top of Miracle Hill. Now, please drive slowly and be alert as pedestrians are crossing over. And next, join us on Sunday, March 10th at 2 p.m. to 3 p.m. for a presentation from Don't Mess With Our Kids presented by Annette Hogner to see how you can help turn our nation back to God. Whether you have children, grandchildren, nieces, nephews, or none at all, the heart and future of our nation is at stake. Come and see how you can participate. Don't Mess With Our Kids is a grassroots movement calling for 1 million voices across the nation to pray, fast, stand, and act for our future. Come and get informed RSVP by visiting cityblessing.org/events. And next, two quick saves the date for March 1st. Mark your calendar for Good Friday night service on March 29th from 8 p.m. to 11 p.m. And second, mark your calendar for the following Sunday on March 31st for Resurrection Sunday. Stay updated by bookmarking cityblessing.org/events and following our Instagram at LA City Blessing. And lastly, here is Rich with the building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your Training Center Project Supervisor here with your Sunday morning update. Well, it's been a couple weeks since we dedicated the pad and I am standing in the middle of it now and it is complete. This next week is going to be very exciting as the soils technicians and our surveyor and our civil engineer, they'll come in and they'll take measurements and do assessments to make sure that this pad is straight, true, flat, and level so we can begin to build. We'll start excavation for the foundations by the end of next week, God willing, and you guys keep praying to keep the rain back a few more days. But from here on out, folks, we're going to be going vertical. You know, I was thinking about all the people that are going to come out here to assess this pad before we can actually build on it. It reminded me of something that I read. Amos was a prophet over both the kingdoms, northern and southern kingdoms of Israel. And he prophesied to God's people at a time when they were prosperous and there was stability in the land. And God saw their hearts and he sent Amos to warn them that their prosperity, that the good times that they were in would lead them, if they weren't careful, to fall out of alignment with God's plan. They would become selfish and sinful and they would pursue other gods. And so God told Amos that judgment was coming if the people didn't change their ways. So God says through Amos, in Amos chapter 7, verse 7, he says, "This is what the Lord showed me.
Behold, the Lord was standing with a plumb line beside a wall and in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. The high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste, and it will rise against the house of Jeroboam with the sword. It's a hard thing to wrap your head around, but God is basically saying he's establishing this measurement so that when the individual people walked by, that they would understand that they were guilty and wicked and worthy of the sentence that God had passed. Now, folks, I don't know about you, but I am really grateful we live this side of the cross, because it is because of the sinless life, victorious resurrection, and the atoning death of Jesus that when we fall out of alignment with God, we're not destroyed like the northern and southern kingdoms. In fact, we have the Holy Spirit that dwells within us to keep us straight and true with God's precepts in His Word. You know, this wall is plumb. We've checked it ourselves, and we are ready to build. But we need to especially remember, especially in this time when things are going well, this is when we need to pray the hardest, that we are pursuing God with all our heart, that the plans for this training center will come to pass, and that He'll keep the rain away next week. Folks, I thank you for your prayers. It has been a great couple weeks here recovering after the last rains. Please keep praying for the weather this next week, safety, stability, prosperity for our crews and for the church. And remember, stay straight and true with the Lord, and I'll see you in a couple weeks. God bless. All right, City Blessing, that is all for this week's Sunday announcement. Have an awesome and blessed Sunday. Praise the Lord. Saudara, kita diberkati sekali dengan kita punya project supervisor itu, dia adalah seorang pastor juga, saudara. Jadi dia punya hati untuk orang, untuk souls, untuk jiwa-jiwa, dan dia tentunya punya pengetahuan yang banyak mengenai construction. Jadi saya melihat, saudara, kalau lihat tanahnya sudah datar begitu, kelihatan besar, saudara. Amin. Sebetulnya nggak kelihatan besar aja, memang besar, saudara. Dan kemarin saya percaya, berapa banyak saudara yang datang di Church Day kemarin? Let me see your hand. Oh, puji Tuhan, saudara, itu adalah waktu yang sangat penting. Setiap tahun kita melakukan, mempresentasikan apa yang kita lakukan tahun sebelumnya, dengan video, dengan laporan, dengan update, dengan pictures, semuanya itu. Dan juga kita adalah waktu yang baik untuk appreciate semua saudara. Kalau saudara kemarin nggak datang, saya sekali lagi mau appreciate setiap pelayanan saudara. Berikan tepuk tangan untuk semua saudara. Haleluya. Dan kemarin juga adalah waktunya saya menyampaikan mengenai visi kita tahun ini, tahun 2024 and beyond. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mendapat kesempatan, kehormatan untuk dilayani oleh Pastor Ali Darmawan. Beliau adalah gembala dari gereja kita City Blessing di Karawaci. Dan sejak tahun 95 dia mengembalakan gereja City Blessing di Karawaci. Siapa yang tahu Karawaci ada di mana? Di Tangerang, saudara. Jadi sejak tahun 95, tapi sebetulnya saya sudah kenal beliau sudah hampir 40 tahun waktu Pastor Ali masih tinggal di Amerika. Selain mengembalakan, dia melakukan church planting di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dia juga melayani di Lembaga Permasyarakatan Tangerang. Tahu saudara, Lembaga Permasyarakatan itu apa? Pelayanan penjara, saudara. Dan pelayanan penjara untuk orang dewasa, pria wanita, untuk orang yang muda juga. Dan memberikan beasiswa untuk anak-anak gembala di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan anak-anak mereka, jemaat mereka, serta juga jemaat di Karawaci City Blessing yang kurang mampu, dia menyediakan scholarship juga di sana. Dan salah satu yang dia lakukan juga adalah PAUD, PAUD, tahu singkatan apa saudara? Pendidikan Anak Usia Dini. Itu artinya orang Indonesia pintar sekali bikin singkatan. Saudara,
Bagaimana kalau saya minta saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan Pastor Ali bisa naik ke depan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan pekerjaan-Mu. Bagaimana Engkau bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah City Blessing, bahkan di Indonesia, di Karawaci, di Tangerang, dan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tuhan, Kau urapi Pastor Ali untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau jamah setiap kami untuk menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan welcome yang hangat untuk Pastor Ali Darmawan. Puji Tuhan. Thank you, Pastor Paul. Puji Tuhan, saya sungguh amat bersuka cita ya. Pastor Paul selalu memberikan kesempatan kepada saya kalau saya ada di sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali, dan ya inilah saya gitu ya. Tuhan panggil saya, tapi saya sempat lari-lari juga dari Tuhan ya, mundur maju 3 tahun dan sebagainya. Akhirnya 93 saya putuskan, oke Tuhan, saya nyerah, saya mau melayani Engkau. Pastor Paul yang tabiskan saya di Tangerang City Blessing itu ya 93, terus 95 saya merintis di Karawaci, dan sampai sekarang Tuhan percayakan saya sebagai pastor di sana. Itu semua bukan kekuatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Dia. Nah, hari ini kita akan mau belajar juga dari firman Tuhan mengenai situasi dan kondisi yang kita nggak tahu ke arah mana ya. 2024 kita sudah memasuki hampir 2 bulan ya. Tapi di Indonesia yang saya lihat semenjelang akhir tahun kemarin itu bencana semakin luar biasa. Bencana alam ya, banyak banjir, gempa bumi dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah tertulis di firman Tuhan, menjelang akhir zaman akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Kejahatan begitu meningkat. Kita di sana istilahnya dalam tanda kutip nggak boleh meleng. Meleng bahasa Indonesia apa ya? Ngeleng Ada kalau pakai tas keren-keren jalan gitu ya. Tahu-tahu nengok tas udah hilang gitu. Terjadi pakai motor dan sebagainya. Itu pokoknya kejahatan makin meningkat. Dan saya juga kaget, ternyata di sini juga gitu. Benar ya? Kemarin waktu saya pergi sama anak saya, Dad, yes kenapa? Hati-hati lu di sini, jangan naruh apa-apa di mobil, laptop atau apa ya. Oh kenapa? Wah sama, kacanya ya. Wow, saya bilang sama aja ya. Ternyata memang di dunia sudah rusak lah kalau kita bilang ya. Tapi bersyukur Anda dan saya ditempatkan di dunia yang dalam tanda kutip sedang menuju kepada kebinasaannya. Amin. Pasti ada purpose atau tujuan dari Tuhan di mana Anda ditempatkan di sini. Oleh karena itu, saya punya khotbah, saya kasih judul Be Strong, jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Kalau enggak kita akan goyah, kita akan ikut-ikutan takut, atau kita ikut-ikutan dunia, atau kita ya udahlah, terima nasib gitu ya orang Indonesia bilang. Padahal enggak, Anda dan saya enggak bisa bilang kita terima nasib. Kita malah mesti menentukan nasib kita bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya dia bilang jadilah kuat. Jadilah kuat gitu loh. Tapi bukan dengan kekuatan kita, yaitu kekuatan Tuhan sendiri. Kita enggak mampu sebagai manusia. Nothing. Tapi karena Dia yang memampukan kita jadi mampu. Yesus itu sangat luar biasa ya pada waktu Dia datang ke dalam dunia ini. Dia tahu murid-muridnya udah begitu ketakutan kan sebelum Yesus meninggalkan mereka kan. Yesus tahu, makanya dia bilang tunggu nanti jangan kemana-mana. Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu yang dicurahkan itu adalah kuasa dari Allah sendiri yang diberikan kepada Anda dan saya. Yang tinggal di dalam Anda. Dan ada selalu bersama-sama dengan Anda. Nah inilah kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi ayo belajar mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui Roh Kudusnya. Anda pasti kuat, pasti kuat.
Kita baca sama-sama ya, boleh ya? Ini saya kasih 2 terjemahan, yang bawah terjemahan sederhana Indonesia, yang di atas terjemahan baru. Kita baca yang sederhana aja yang bawah ya. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu kuat, semua menjadi kuat. Karena apa? Karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menyadari ini dalam hidup kita, Anda quote unquote gak perlu terlalu khawatir. Saya sudah alami sendiri, saya bisa berdiri detik ini, itu karena tadi bukan kekuatan saya. Saya kemarin Januari dikasih Tuhan umur 72 tahun. Lihat, luar biasa ya. Itu semua ini kekuatan dia, bukan saya. Banyak kejadian yang luar biasa. 2 tahun lalu persis saya pulang dari sini, kalau Anda ingat ya, pas COVID itu. Kaki saya tiba-tiba tidak bisa jalan yang kanan. Di lutut saya, di depannya itu tendonnya ya, sobek. Pastor Paul masih lihat waktu kita pertemuan Relationship Summit ya, pakai tongkat jalan. Wah, Tuhan gimana ya? Saya orangnya sedang keliling-keliling kan. Apa yang terjadi? Oke, saya nggak anti dokter, nggak anti rumah sakit, saya ikuti semua. Jadi tahu semuanya di MRI, wah ini Pak gini, 4 sobek dan sebagainya. Ya udah oke. Ya gimana? Ya udah kita coba 4-6 kali suntikan lah. Kalau Bapak mau disuntik. Oke, saya bilang. Ya, saya ikuti. Ntar tiap 3 minggu kembali. Datang pertama, suntiknya panjang jarumnya. Itu tahu sendiri ya, dimasukin di lutut ya. Dicari yang sobek tadi kan. Pindah lagi. Udah. Saya udah sampai udah nggak bisa bilang. Udah puji Tuhan, selesai 1 suntikan. Tak tunggu 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Persis suntikan kedua, mau masuk yang ketiga, dokternya bingung. Loh, kok sudah rapat semua ya? Mujizat masih ada dok, saya bilang. Wow, itu dia. Karena saya percaya yang menyembuhkan itu Tuhan. Dokter dipakai sebagai perantara. Dia sendiri sampai bilang, loh ini kok bisa sembuh ya? Padahal rencana dia 4-6 kali suntikan. Suntikan ketiga sudah rapat semua. Wow, kemurahan Tuhan, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Nah, mari andalkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Baru selesai lutut saya. Leher, tangan saya kok gak bisa ngangkat ya? Pagi-pagi bangun, waduh, gak bisa. Ya saya cek lagi dokter. Gak salah kan dokter kan? Wah ini mesti di MRI ini, biar kelihatan jelas. Kelihatannya sarafnya nih Pak. Oke, di MRI. Ternyata saraf leher saya kejepit. Anda bayangkan di leher kejepit, mau dioperasi kan? Waduh, di leher saraf-sarafnya kecil-kecil kan? Saya bilang tunggu dulu dah dok. Iya, kita tunggu aja ya, nanti kalau udah mantap, datang lagi. Apa saya lakukan? Kembali, saya cuma Tuhan, saya sakit dan saya gak mau dioperasi Tuhan. Oke, nah habis kebaktian, satu saat di rumah saya sendirian, saya setel lagu Waymaker kalau ada yang ingat ya, Miracle Worker. Saya nyanyi ikutin itu, nyanyi nangis, Tuhan please Tuhan, I know mujizat itu masih ada Tuhan. Dan masih berlaku. Terus gak lama tuh sampai 1 jam, 2 jam gak kerasa. Saya nangis. Tiba-tiba loh kok bisa ngangkat? Wow. Mujizat Tuhan masih ada. Wah. Makanya pakai kekuatan Tuhan. Jangan kekuatan kita. Belum lagi, kalau saya cerita lagi sore dia. Lumbal saya tuh. Itu juga sudah habis
bantalannya, saraf kejepit, ya istilahnya ya. Pernah saya waktu, kira-kira itu udah lama juga sih, 20 tahun yang lalu, turun dari mobil, habis nyetir mobil nih, dari Jakarta ke Tangerang. Gak bisa turun dari mobil, posisi saya masih begini duduk. Gak bisa berdiri lurus gitu. Sampai turun pun digotong. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Meskipun sayanya bandel, Tuhan itu Tuhan yang setia. Pada waktu melakukan perjalanan misi tahun 2005, Tuhan begitu lihat medannya nih, gitu kan. Mesti naik motor trail, kalau malas jalan atau naik kuda. Dokter bilang, jangan kamu lompat-lompat. Kalau nggak mau, kakinya bisa jalan katanya. Wah, gimana dong? Saya cuma berdoa sama Tuhan aja, Tuhan. Kembali itu Tuhan tuh setia ya. Tahu bisa sembuh sendiri sejak saya melakukan misi. Padahal jalannya kan setengah mati kalau Anda tahu, pas Rimawan udah pernah ikut tuh. Kembali Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bukan dengan kekuatan kita. Kekuatannya Dia yang luar biasa. Jadi saya betul-betul sama Tuhan tuh luar biasa. Jadi mari andalkan Dia, andalkan Dia. Bukan kita anti dokter, enggak, saya enggak anti dokter. Tapi mari, ayo. Selalu Tuhan, saya tahu mujizat itu masih ada. Dan masih berlaku sampai detik ini. Bahkan sampai ke depannya. Kalau kita percaya. Sangat simpel. Percaya. Just believe. Gak perlu macam-macam. Cuma percaya aja. Nah itulah Tuhan kita yang kita sembah. Ayo balik. Ya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Nah kita bersyukur nih. Ada satu lagi kita baca ya, ada Kristus ya, 3, 2, 1, serahkan semua. Tadi dia memberikan kekuatan pada kita, ya kekuatan, bukan kekuatan kita. Nah sekarang serahkan segala khawatir kita. Apa yang membuat kita khawatir? Serahkan kepada Dia, karena Dia peduli kepada Anda. Dia sangat sayang kepada Anda. Saya boleh share lagi ya. Pada waktu saya mulai perjalanan misi, saya mundur maju. Karena saya tahu daerah itu daerah animisme, tapi masih senang mistik. Santet-santet begitu ya kalau Anda tahu ya. Saya udah dikasih tahu sama Pastor Yunus yang ngajak saya ke sana. Nanti Pastor Ali, pokoknya hati-hati aja. Kita jangan jajan di perjalanan. Kan perjalanannya lumayan ya. Kalau kita mau aus apa gitu beli air, jangan. Karena nanti airnya dikasih sesuatu. Mereka senang undang kita katanya. Tapi hati-hati. Mereka juga mau coba kita. Nanti kalau dikasih kopi, dia bilang, mereka senang kalau menjamu kita pasti dia kasih kopi dah, tamu-tamu. Kan kopi diseduh ya, pakai air panas ya. Dan berdiri ya. Kopi dituang. Nanti kalau dipegang cangkir bawahnya dingin, itu ada racunnya katanya. Kenapa dia mau ngasih racun ke kita ya istilahnya? Karena dia mau tahu yang mana lebih sakti. Tuhan Yesus apa Tuhannya gue? Kira-kira begitu. Jadi saya bertamu. Dia salah satu kepala suku di sana. Oh senang-senang kita ngobrol-ngobrol. Ya silakan Pak, ya saya mau jalan-jalan sini, mau lihat-lihat ya Pak, ini gini-gini. Oke, kulun-kulun lah ya kira-kira. Ngobrol-ngobrol, ayo Pak minum kopinya. Karena saya udah dikasih tahu, saya pegang dulu kan bawahnya. Nah lu, minum apa enggak? Enggak minum, enggak menghormati dong. Ya udah, dalam nama Yesus saya minum. Udah kita ngobrol-ngobrol lagi, dia liatin terus saya nih. Ini orang kok enggak gini-gini ya. Oke pamit kita ya Pak, pamit. Dilihatin lagi di jendela. Ini orang kok masih bisa jalan ya. 2 hari kemudian dia dibaptis oleh saya. Itu Tuhan kita. Jadi ayo nih. Khawatir kita Tuhan nanti kalau saya apa-apain di sana gimana ya. Jangan takut. Yang memelihara menjaga kita Dia. Mazmur 91 ya kalau Anda bacakan, Mazmur 90 ya, apa 91 tuh, tentang Daud. Ya kan, dia mengirim malaikatnya mengutus untuk menjaga Anda dan saya, betul?
Jangan sampai kita terjatuh. Kesaksian lagi di sana nih. Kembali kita dari misi. Nah, saya tuh kalau ke misi itu selalu detail ya. Saya telepon Pastor Yunus. Oke, saya mau akan datang tanggal sekian, jam sekian, sampai tanggal sekian kita baru pulang. Tolong pesen mobil. Saya bilang, mobil jeepnya khusus tuh. Jadi supaya kita kan bawa barang ya, bisa naik ke atas lebih enak lah gitu daripada jalan 3,5 jam kan. Dan mobil jeep lebih cepat. Apa mau nggak dapat mobilnya. Dia sengaja nggak mau kasih mobil atau gimana tuh orang sana ya. Nggak ada mobil. Waduh, saya kesana bukan main tuh. Padahal saya bilang sehari sebelum berangkat pun saya udah telepon Pastor Yunus, please tolong telepon mobil, kita perlu mobil. Udah beres Pastor Ali, oke, ternyata nggak ada. Wah, hati saya udah dongkol. Ya kita naik jalan kaki akhirnya kan dengan jalan. Sampai semua kita selesai KKR semua apa kita mau balik nih. Sehari sebelum balik saya pesan lagi, besok kita mau turun, tolong tanya lagi. Udah telepon sama dia, ada tuh mobil udah disiapin di bawah kan kita di atas di gunung ya. Oh iya benar udah. Besok tinggal kita naik, oh iya sip. Kita turun, nggak ada tuh mobil. Udah jalan dulu, ditinggal kita. Urut dada lagi saya. Udah sambil udah jalan pulang mau nggak mau kan, nggak pulang gimana kan? Nah sambil mandi saya menggerutu kepada Tuhan. Udah sampai ya, ini Pare-Pare. Pare-Pare kan base campnya kita. Sambil mandi, Tuhan kok begini ya? Saya udah detail kasih tahu si Pastor Yunus begitu. Masa saya disuruh jalan kaki pulang pergi? Ada suara. Nah saya percaya Tuhan itu berbicara kepada kita. Baru saya mandi. Tuhan ngomong gini, kamu sekarang buktinya bisa mandi. Bisa pulang, bisa pergi, bisa pulang, gak apa-apa. Siapa yang kasih kekuatan kamu bisa jalan? Wow, saya nangis lagi tuh. Di kamar mandi saya gak tahan. Tuhan, sorry. Saya mengeluh terus. Padahal kekuatan saya bukan diri saya. Memang saya gak mampu. Tapi kembali dia yang memampukan saya. Wow. Jadi kita jangan khawatir. Serahkan khawatir kita kepada kita. Kepada Tuhan. Apa sih yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Anda bisa apa? Besok kita tahu apa akan terjadi? Nggak tahu juga. Betul? Jadi kesaksian itu saya tuh luar biasa sekali. Pulangnya pernah kita satu kali juga. Waktu pulang dari sana, mobil siap, udah mau jalan. Tiba-tiba tim saya nggak mau ikut saya. Saya jalan kaki aja pastor. Istri saya pun nggak ikut. Enggak, kamu aja kalau kamu mau naik mobil, saya mau jalan gitu ya. Oh oke, kalau gitu saya bilang. Ya udah saya sendirian kan, duduk di depan. Tapi satu tim saya, saya nemenin pastor di mobil. Jadi bertiga sama supir. Nah itu kan jalannya kalau turun gunung itu bisa 40 derajat gitu kan. Kanan jurang, kiri tebing. Kanan jurang, kiri tebing. Pas lagi turun mobil, tiba-tiba rem. Jebol remnya. Anda bayangkan, kiri dikit masuk ke jurang. Kanan dikit nabrak tebing. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Itu mobil tuh ke kanan, bumper hardtop tahu yang dulu ya, besi itu kan. Nancep ke tebing. Jadi mobil berhenti. Puji Tuhan. Kembali, kita nggak perlu khawatir. Karena dia menjaga, melindungi kita. Kalau belum selesai tugas kita, belum dipanggil oleh Tuhan, mari lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita, jangan takut. Jadi di situ saya, banyak diajar Tuhan di misi ya. Banyak diajar Tuhan. Makanya ayo, selagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita, lakukan yang terbaik. Jangan kita bilang, saya udah gak bisa nih, bagaimana nih. No. Memang kita gak bisa, secara manusia gak bisa, gak mungkin. Tapi kan kembali, siapa yang memberikan kekuatan? Dia. Kalau kita khawatir, apa yang kita khawatirkan, kita bisa apa? Anda coba menyiapkan gini, juga gak bisa. Kita persiapkan nanti begini, pokoknya buat anak cucu saya begini.
Boleh-boleh aja sih ya, bukan kita berarti masa bodoh. No. Tapi pengalaman saya kembali. Bahwa Tuhan tuh tidak ada satupun dari keturunanmu yang meminta-minta. Anak cucumu diberkati. Pada waktu masuk, pada waktu keluar. Itu saya alami juga. Saya jauh sama mereka. Apa yang saya bisa bantu pada mereka? Yang saya bisa cuma Tuhan, saya serahkan mereka kepada Engkau. Dan selalu pesan saya kepada anak-anak saya, dimanapun engkau ada, jangan tidak ke gereja. Jangan tidak ke gereja, cari gereja. Kemudian sudah ketemu gereja, jangan cuma jadi jemaat duduk, amin, amin, pulang. Datang lagi, duduk, amin, amin, pulang. Layani apapun yang Tuhan percayakan kepada. Puji Tuhan anak saya sampai sekarang melayani Tuhan. Dan Tuhan nyatakan, apa yang kita khawatirin, gak perlu. Sampai anak cucu kita diberkati, tidak ada yang minta-minta. Itu juga karena Tuhan. Siapa saya? Jadi mari kita serahkan, rancangan apapun juga. Saya dikomplain sama jemaat saya, Pastor kalau di misi hebat tuh. Setiap misi ketemu gereja gini, KKR dan sebagainya. Gak lama bangun gereja. Tempat-tempat misi semua udah ada gerejanya. Kita belum punya. Masih kontrak. Kayak sarang burung pindah. Saya bilang tunggu aja. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan puji Tuhan 2 tahun lalu kita akhirnya bisa beli ruko. Itu kemurahan Tuhan. Baru 2 tahun yang lalu. Punya gereja sendiri. Jadi Tuhan itu Pas terakhir 2021, sorry Pastor Ali, gak bisa lagi di sini ya, karena mau dipakai buat sekolah sama anak saya, tempat Pastor Ali. Gimana ya, saya bilang. Lagi menjelang COVID itu. Saya cuma tanya pembendaharanya, bagaimana? Ya udah kita coba aja Pastor. Kita tanya, akhirnya deal. Rukonya jadi, mesti direnov kan, ruko kan ya ruko ya. Nggak bisa buat luas lah gimana. Ya udah kita renov. Sehingga cukup buat jemaat, sama kita pakai lift juga, karena kita banyak orang tua juga. Tapi sekarang Tuhan yang cukupkan juga. Itu sudah lunas tahun lalu. Karena kemurahan Tuhan. Jadi di sinilah ya, kalau ini firman Tuhan ya ayolah. Kalau dibilang serahkan kepada Allah, semua masalah yang membuatmu khawatir. Serahkan. Kalau udah diserahkan, istilahnya kita udah serahkan, jangan kita intip-intip lagi. Udah di mana nih Tuhan? Udah di mana Tuhan? Udah, Dia yang bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Dia. Bukan waktunya kita. Jangan lupa tuh. Nah kita kadang-kadang kan gak sabar kan. Tapi Tuhan gak. Waktunya Dia. Dan tepat tidak pernah terlambat. Itu yang saya alami sendiri, maka saya bisa ada sampai detik ini itu karena Tuhan yang menuntun tiap langkah saya. Saya bersyukur sekali, itu Tuhan. Apalagi kita tahu adanya New Covenant. Betul? Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sekedar menebus kita dari dosa, tapi Dia membuat suatu perjanjian yang baru melalui darahnya. Yaitu Anda dan saya miliknya selama-lamanya. Betul? Milik Dia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi sadari itu. Sehingga kemanapun Anda ada, Tuhan selalu di situ dan ada bersama dengan Anda. Sadar nggak sadar? Anda selalu disertai oleh Tuhan. Dan Anda miliknya. Yang tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun juga. Nah itulah Anda dan saya. Kita bersyukur dengan adanya New Covenant ini. Kalau Anda ingat ya, perjamuan waktu dia inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Kita bersyukur. Oleh karena ada darah Kristus, Anda dan saya adalah miliknya yang sempurna. Jadi mari lakukan setiap kehidupan kita hanya mengandalkan Dia. Jangan kekuatan kita. Kita boleh merencanakan semua, boleh aja. Tapi jangan lupa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau kita udah serahkan Tuhan, kita lakukan bagian kita. Jangan kita udahlah seolah-olah begini, pasrah.
No, Anda lakukannya bagian Anda. Dia tiba-tiba, oh kok iya, kok sampai ya. Karena Tuhan yang nuntun kan. Kalau Tuhan yang nuntun, ya pasti sampai. Ya, jadi benar-benar dah. Ikut Tuhan, kita jangan main-main. Mari lebih serius lagi. Apalagi menjelang akhir zaman ini kita nggak ada yang tahu kan. Kita juga nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Tapi kalau saatnya tiba, kita dipanggil Tuhan. Kita sudah siap Tuhan. Ini loh yang aku lakukan buat engkau. Dan dia bisa berkata, sabarlah engkau hai hambaku yang setia. Karena kita juga sudah melakukan bagian kita yang dia percayakan kepada Anda dan saya. Amin. Jadi mari, ayo ikut Tuhan, jangan main-main. Serius. Dia begitu baik buat Anda, dia telah memberikan dirinya buat Anda. Bagian Anda hanya ikut dan taat dan percaya kepada apa kata firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi. Jangan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi mari pahami, terhubung dengan dia, connect, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terapin. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan bilang begini, jangan, kok gini ya, kok lain ya, saya kayaknya mau ke sana nih. Tapi kalau Tuhan bilang jangan. Kita hidup oleh iman, betul. Iman itu kita lebih, kalau sederhanakan ya, kita lebih percaya kepada apa kata firman Tuhan. Bukan kepada situasi yang kita lihat. Tapi bukan kita pura-pura nggak tahu loh. Oh anggap aja nggak ada. No, tetap ada. Kecelakaan tetap ada, malapetaka tetap ada. Tapi kita lihatnya bukan itunya loh. Firman Tuhan yang berkata, aku melindungi engkau. Aku menjaga engkau. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Wow. Jadi kita nggak perlu takut. Pahami Alkitab. Jangan kita cuma baca, oh saya rajin kok. 1 bulan habis 3 pasal. Oh iya boleh-boleh aja sih, boleh gitu ya. Tapi pada praktek sehari-harinya gimana? Terutama pada waktu Anda dan saya menghadapi satu peristiwa yang begitu mengejutkan. Apakah Anda mau ambil langkah sendiri atau Anda percaya Tuhan? Saya percaya. Lakukan Tuhan bagian engkau. Dan Tuhan pasti akan melakukannya. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi, saya kalau bersaksi gak ada habis-habisnya ya. Saya kembali juga kenapa nih? Sudah tahu. Saya punya buyut. Buyut bukan cucu. Wah. Makanya saya kembali. November kemarin. Jadi itu semua kalau bukan Tuhan, kita gak bisa mereka-reka lah. Saya sangat bersyukur. Kalau dipikirin siapa saya. Tapi kembali, Tuhan melihat kita bukan demikian. Jadi mari kita sebagai hambanya lakukan bagian kita yang terbaik buat dia. Jangan kita lihat kiri kanan. No, just lakukan saja. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan dia selalu menolong Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, dimanapun keluarga Anda berada, dimanapun anak cucu Anda berada. Bagian Anda cuma berdoa bagi mereka. Serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Nasihat buat anak-anak saya nggak banyak. Saya nggak panggil dia sampai 3 jam nasihatin, enggak. Cuman pesan saya yang tadi saya bilang, dimanapun Anda berada, cari gereja. Setelah ketemu, jangan hanya sebagai jemaat. Layani, ambil bagian apa aja. Bukan di mimbar, di apa aja ada asyir, tukang bersih-bersih. Pokoknya layani di gereja. Itu kan melayani sama melayani Tuhan, betul? Dan ternyata Tuhan berkati sampai detik ini. Karena apa kembali? Karena dia menepati setiap apa yang dikatakannya. Apa yang difirmankannya. Pasti ditepati. Jadi tetap kuat. Kuat, be strong di dalam dia. Tidak ada yang lain. Amin. Nah, kita sudah siap untuk harvest yang luar biasa di tahun ini. Amin. Jadi mari kita siap menuai jiwa-jiwa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya.
Jangan berpaku tangan aja. Dimanapun juga Anda bisa bersaksi. Melalui perkataan Anda dan perbuatan Anda yang memuliakan Tuhan. Artinya memuliakan Tuhan itu jangan seperti kita ngomongnya lain dengan perbuatan kita. Karena itu juga akan menjadi batu sandungan dan membuat orang tidak ke gereja. Saya punya pengalaman juga dengan itu. Cekong tahu ya cekongnya. Ada kengkong. Itu ngomong sama saya. Ngapain tuh rajin-rajin ke gereja? Ya nggak apa-apa cekong. Ya kan, gue demen kok gereja. Waktu itu kan saya ngajar sekolah minggu dan sebagainya kan. Gue nggak percaya sama orang Kristen. Apalagi mau pendeta. Waduh. Gawat nih saya bilang ya. Pantesan dia gak mau ke gereja. Kenapa emang cekong? Tukang tipu semua. Kaget loh saya loh, serius. Wow. Ya ternyata gitulah. Banyak pendeta mau pembangunan nih om. Mau ini om. Tapi gak dilakukan. Makanya jadilah saksi-saksi dia, bukan hanya perkataan kita, tapi perbuatan kita juga memuliakan Tuhan. Amin, sehingga orang bisa berbalik kepada kita. Pada situasi yang gak menentu sekarang, loh kok bisa tenang saja kamu, kenapa ya? Lah iya kan, apa yang kita takutin, betul? Apa yang kita khawatirin? Loh kenapa emang? Ya gue punya Yesus kok. Yesus yang setia, yang selalu ada bagi saya, yang selalu menolong dan selalu menyediakan jalan bagi saya. Loh dia kan jadi bingung kan. Wah iya juga ya. Siapa sih Yesus kamu? Nah kan mau kenal dia. Kok kamu sampai begitu menggantungkan dirinya sama yang namanya Yesus. Jadi saksi sehingga kita bisa menuai tahun 2024 ini lebih banyak jiwa-jiwa buat dia. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa saya tidak perpanjangkan. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kamu telah selesai. Kiranya Engkau sendiri Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu ada bagi mereka Tuhan, bagi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang iya dan amin dalam setiap hidup kami Tuhan, tanpa terkecuali. Kami ada sampai detik ini, itu juga karena Engkau Tuhan yang ada bagi kami sehingga kami boleh ada dan menikmati hidup sampai detik ini. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena penyediaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Pastor Ali, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God is good. Saudara, kalau firman Tuhan disampaikan, saya percaya pasti ada saudara yang lagi khawatir. Atau saudara rasanya bingung, cemas. Seperti yang dikatakan tadi, saya percaya enggak kebetulan. Jadi kalau ada saudara yang lagi khawatir saat ini, apapun keadaannya, saya mau berdoa buat saudara, bisa angkat tangan sebentar aja, kita akan berdoa. Oh ada lagi. Oke, puji Tuhan. Oke, bagaimana kalau saudara yang mengangkat tangan bisa berdiri dimanapun Anda berada dan kita satu hati kita berdoa ya. Karena firman Tuhan akan membebaskan, firman Tuhan akan melepaskan. Apa yang disampaikan oleh Pastor Ali bisa saudara alami, Anda bisa ngalamin ya, bisa ngalamin, bukan cuma tahu, bukan cuma dengar. Nggak ada gunanya kalau cuma dengar lalu tepuk tangan, dengar wah hebat ya ini dan tapi pulang masih khawatir lagi. Jangan begitu saudara. Saya berdoa supaya Anda mengalami. Ya kita sehati ya, saya mau berdoa buat semua saudara yang saat ini lagi khawatir. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kalau kami dengar jangan khawatir aja, mungkin kami juga udah tahu.
Tapi bagaimana caranya supaya kami nggak khawatir? Firman-Mu mengatakan untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau. Supaya kami berdoa dan supaya kami saling mendoakan. Tuhan, ada kalanya kekhawatiran kami nggak bisa omong sama orang lain. Ada saudara yang lagi khawatir mau ngomong sama siapa nggak tahu. Mungkin nggak ada teman, mungkin nggak bisa percaya sama si A, si B. Saudara, kalau Tuhan itu dia terpercaya. Jadi datang kepada Tuhan, percaya, maka dia akan memberikan ketenangan kepada Anda. Saat ini Tuhan Yesus, Tuhan, aku mendoakan semua anak-anak-Mu di sini yang dengan jujur, dengan tulus, dengan terbuka mereka menyatakan diri, ini aku lagi khawatir. Firman Tuhan mengatakan demikian, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Kalau Anda ada khawatir, sama aja saudara, datang kepada Yesus. Saat ini seperti yang firman Tuhan baca, tapi memahami. Bukan hanya memahami, tapi ada hubungan. Dan bukan hanya ada hubungan dengan firman Tuhan yang Anda baca, tapi menerapkan. Ayo saudara, kita sehati. Saat ini taruh tangan saudara di hati saudara. Saat ini Tuhan Yesus, aku berdoa untuk saudara-saudariku di sini ya Tuhan. Mulai saat ini damai sejahtera Tuhan mengalir. Mulai saat ini ya Tuhan ada ketenangan, jiwa tenang. Ada saudara yang rasanya jadi nggak bisa tidur atau nggak suka makan. Saat ini Tuhan, biar mereka Engkau penuhi dengan puji-pujian. Engkau penuhi dengan hati yang tenang. Tenang. Percaya bahwa Tuhan memberikan ketenangan. Di tengah-tengah badai pun Yesus berkata, peace and be silent. Diamlah dan tenanglah. Dan saat ini Tuhan, Aku membuat deklarasi saat ini, anak-anak-Mu yang lagi khawatir, tenang. Coba Anda ngomong sama diri Anda sendiri saat ini, hai jiwaku, tenanglah. Karena aku datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik dan saya percaya apa yang kita sudah dengar hari ini Anda akan mengalami. Bukan cuma tahu tapi mengalami. Nanti jam 11 kita ada Bishop Bud Pierce yang hari Jumat kemarin sudah melayani di sini. Beliau adalah covering saya, pastor saya. Dan saya mengundang semua saudara untuk bisa dapat berkat 2 kali lipat. Siapa yang suka diberkati? Siapa yang suka diberkati 2 kali lipat? Saya percaya Anda akan dilengkapi lagi, diberkati lagi, dan Anda akan, termasuk saya juga, kita dipertajam lagi. Amin saudara. Jam 11 dengan Bishop Bud Pierce. Mari kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap jemaat-Mu di sini, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan terus Engkau pimpin sehingga apa yang kami alami, kami ini mengalami Tuhan. Encountering God, mengalami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati, berkati, berkati. Berkati juga Pastor Ali. Berkati jemaat, semua leaders di Karawaci City Blessing.
Semua pelayanan yang kau berkati dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berseru, amin, amin, amin. God bless you, God bless you.